Berjumpa kembali dengan saya Siti Habibatur Rahma, dosen di Ekonomi Syariah di STAI Al-Utsmani Bondowoso. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini kita masih tetap sama ya di mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf dengan teori. Di sini kita akan membahas nantinya apa sih yang disebut manajemen zakat. Agar apa yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang barokah, marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, langsung saja. Di sini mungkin di awal saya akan merefresh kembali ya terkait minggu pertemuan di minggu-minggu sebelumnya, khususnya misalnya tentang apa itu yang disebut dengan zakat, kemudian jenis-jenis zakat dan lain sebagainya itu sudah kita pelajari. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan manajemen zakat. Jadi bukan hanya di sebuah bisnis saja yang membahas tentang manajemen, tapi di dalam pengelolaan zakat pun juga ada yang namanya manajemen. Sebelum membahas tentang manajemen, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah terkait bagaimana sih perspektif ulama terkait dengan zakat. Ternyata di sini di dalam Al-Qur'an, khususnya di Quran surat At-Taubah ayat 103, di sini sudah ada perintah dari Allah, anjuran untuk mengambil zakat. Di sini diambil dari harta kekayaan dari masyarakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan serta mensucikan harta mereka. Jadi zakat di sini dibayarkan untuk membersihkan serta mensucikan harta mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam harta yang kita miliki, di sini ada yang namanya hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Selain itu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa adanya pemerintah untuk mengungut serta mengambil sebagian dari harta zakat, yang mana tujuannya di sini tentunya merupakan sebuah kewajiban untuk kita mengeluarkan harta tertentu serta diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk pengelolaan zakat sendiri di sini sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya. Di sini ada sisi penerimaan, kemudian yang kedua adanya sisi penyaluran dan pendayagunaan. Di dalam sisi penerimaan ada juga beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti penyuluhan, kemudian pengumpulan data muzaki. Sedangkan di dalam penyaluran ataupun pendayagunaan zakat, aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan di sini adalah monitoring serta pembinaan. Jadi harus ada yang namanya monitoring dan pembinaan dari lembaga zakat serta adanya laporan pertanggungjawaban di dalam penggunaan harta zakat tersebut, yang mana semuanya ini sudah kita ketahui bahwa hubungannya semuanya atau tujuannya adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan mengarah kepada manajemen zakat. Di dalam mengelola suatu lembaga, khususnya di sini agar lembaga menjadi lembaga yang baik serta dapat dipercaya, maka tentu tidak lepas kaitannya dengan yang namanya penerapan dalam sebuah manajemen organisasi. Yang mana di sini menurut James, manajemen di sini adalah proses perencanaan, kemudian pengarahan serta pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar bisa mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Terkait dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari fungsi-fungsi manajemen zakat, khususnya di sini antara lain yang pertama adanya perencanaan atau planning. Selain itu yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Selanjutnya penyuluhan atau personalia, serta yang terakhir adanya kepemimpinan serta pengawasan. Jadi itu manajemen yang harus ada
di dalam lembaga amil zakat, khususnya manajemen zakat. Selanjutnya, melihat potensi zakat. Ketika berbicara potensi zakat khususnya yang ada di Indonesia, maka tentunya di sini adalah sangat besar sekali. Di sini diketahui bahwa berdasarkan perhitungan di sini dari potensi zakat perusahaan publik Indonesia serta perhitungan tarif zakat per lembar saham di tahun 2026, di situ disusun untuk menghitung potensi zakat yang telah terdiri dari zakat perusahaan, kemudian adanya zakat karyawan serta potensi zakat saham perusahaan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2025. Di sini diketahui analisisnya berdasarkan kepada emiten yang listeningnya dari di BEI dengan menggunakan pendekatan aset pendekatan PMA nomor 52 tahun 2014, yang mana hasilnya di sini menunjukkan bahwa potensi zakat saham berdasarkan pendekatan aset di sini mencapai 149,46 triliun. Sedangkan untuk potensi ini berada di level terbesar yang berasal dari sektor keuangan, yakni mencapai 61,52 triliun. Kemudian yang berasal dari saham di sini mencapai 23,94 triliun. Yang berasal dari emiten syariah serta yang lainnya di situ di sekitar 9,2 triliun. Dan juga dari sektor yang terakhir dari sektor keuangan di situ sebesar 6,35 triliun. Sedangkan untuk potensi zakat fitrah di sini berdasarkan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Di sini potensi zakat fitrah secara nasional di tahun 2025 mencapai 6 triliun ton beras di situ atau setara dengan 8 triliun rupiah. Estimasi ini dihitung berdasarkan dari harga rata-rata beras medium pada setiap provinsi yang ada di Indonesia, yakni sebesar 14.337 per kilogram. Nah, berdasarkan tren pertumbuhan pengumpulan zakat di situ mulai dari tahun 2021 hingga 2024 yang di sini mengalami peningkatan, yakni sebesar 21,28%. Bahkan untuk proyeksi zakat fitrah di tahun 2025 diperkirakan mencapai 631,77 miliar. Nah, dengan adanya optimalisasi pengelolaan, kemudian pemanfaatan teknologi digital, maka tentunya di situ akan mengalami kenaikan di sini. Peningkatannya hingga mencapai 758,13 miliar. Jadi besar sekali ya terkait potensi-potensi zakat yang ada khususnya di Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih dampak dari adanya zakat khususnya di program ekonomi Basnas RI ini terhadap pengentasan kemiskinan khususnya di tahun 2025? Karena ketika kita melihat potensi yang ada di situ kan sangat besar sekali. Di sini Basnas RI mencatatkan tonggak sejarah di situ tentang total distribusi tahunan yang terjadi pada tahun 2025 dengan angka tertinggi yakni mencapai 1,1 triliun. Sedangkan untuk program Basnas yang berhasil dalam pengentasan mustahik di sini di zona kemiskinan mencapai 64,49% dengan total 18.035 jiwa. Sedangkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nasional di sini di sebesar 0,73%. Nah, jika seluruh potensi di situ yang ada dikumpulkan, di situ bisa mencapai tadi 66,2%, misalnya dengan anggaran 327 triliun anggaran APBN tahun 2025, maka itu semuanya berhasil dihimpun,
maka zakat ini nantinya akan berpotensi menjadi pilar utama di dalam mengubah wajah kemiskinan Indonesia secara fundamental dalam suatu generasi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen zakat. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Jika dirasa cukup, semoga yang saya sampaikan pada siang hari ini nantinya menjadi ilmu yang barokah dan juga bisa membantu teman-teman semua. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah, dengan harapan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.